Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Oktaviani dengan NIM 222111114, kelas HES 7C. Izin mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Dasar Hukum Perdata Internasional. Yang pertama, pengertian hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional merupakan keseluruhan kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Unsur asing ini muncul karena adanya subjek hukum, misalnya salah satu pihak adalah warga negara asing, objek hukum, misalnya harta benda berada di luar negeri, dan peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Prinsip dasar hukum perdata internasional. Prinsip dasar dalam hukum perdata internasional digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang jika suatu perkara mengandung unsur asing. Berikut prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama, asas kedaulatan negara, kedua, lex loci delicti, dan yang ketiga, prinsip pengakuan putusan asing. Asas kedaulatan negara. Asas ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya sendiri dan berhak menetapkan hukum serta mengatur segala hal di dalam batas teritorialnya, termasuk orang, benda, dan peristiwa hukum yang terjadi di dalamnya. Asas lex loci delicti. Asas ini menegaskan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Contohnya, jika seorang warga negara Indonesia mengalami kecelakaan lalu lintas di Singapura, maka penyelesaian tanggung jawab perdata tunduk pada hukum Singapura sebagai tempat terjadinya perbuatan, bukan hukum di Indonesia. Prinsip pengakuan putusan asing. Prinsip ini mengatur bahwa putusan pengadilan asing tidak otomatis berlaku di negara lain, tetapi bisa diakui atau dilaksanakan dengan syarat tertentu. Di Indonesia, pengakuan ini dilakukan melalui mekanisme ekuatur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Syaratnya yaitu 1. Putusan harus bersifat perdata bukan pidana. 2. Putusan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy negara yang diminta mengakui. 3. Adanya asas resiprositas atau saling mengakui antara negara asal putusan dengan negara tempat pengakuan diminta. 4. Harus melalui proses hukum di pengadilan yang berwenang di negara tujuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.